Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini kembali Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajari agama Allah, yaitu dengan mengkaji kitab tafsir Mukhtasar Tafsiril Quranil Karim, yang insya Allah pada pagi menjelang siang hari ini kita akan mempelajari surat Al-Qalam, yaitu dari ayat 16 insya Allah sampai ayat yang ke-42. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaAllah. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita mempelajari ayat-ayat Allah pada surat Al-Qalam ini, kita akan membacakan dulu ayat-ayat yang akan kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء
فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mulai untuk mempelajari tafsir dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, surat Al-Qalam ayat 16 insyaallah sampai ayat yang ke-42. Sanasimuhu 'alal khurtum, sanad'u 'alamah 'ala anfihi tushinuhu wa tulazimuhu. Kami akan meletakkan tanda, simbol yang kami letakkan di hidung orang itu, tushinuhu wa tulazimuhu, di mana tanda simbol ini akan menghinakan orang ini dan akan terus bersama dia kehinaan tersebut. Ini menjadi sebuah peringatan kepada orang-orang yang memiliki sifat yang buruk. Siapa orang ini? Seperti yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu orang yang banyak berdusta, yang suka bersumpah, ya, kemudian suka menghina, suka merintangi orang untuk melakukan kebaikan. Ada orang yang ingin berbuat baik, dia larang. Suka menyebarkan fitnah, banyak berbuat dosa, kasar dan jahat. Karena merasa bahwa dirinya orang kaya dan banyak anak, banyak pengikut. Inilah orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sanasimuhu 'alal khurtum. Orang ini nanti akan diberi simbol, diberi tanda pada hidungnya. Al-khurtum ini arti aslinya adalah belalai, sehingga tidak disebutkan dengan al-anf. Bahasa Arab hidung adalah al-anf, tetapi di sini disebut al-khurtum, yaitu belalai, untuk menunjukkan kehinaan istilah untuk orang yang jahat ini. Ya, karena itu disebutkan juga di dalam tafsir At-Tabari, qala ba'duhum sanasimuhu simat ahlin nar ay nusawwidu wajhahu. Sanusawwidu wajhahu. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa kami akan memberikan tanda kepada orang ini simat ahlin nar, tanda atau simbolnya orang yang akan masuk neraka. Yaitu apa? Sanusawwidu wajhahu. Kami akan membuat hitam, kami akan menghitamkan wajah orang ini. Na'udzubillah. Inilah orang yang selalu berbuat dosa, selalu berbuat jahat, yang menghalangi orang berbuat kebaikan. Pada ayat berikutnya, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Inna ikhtabarna haula'il musyriqin. Kami menguji orang-orang musyrik, yaitu orang-orang kafir Quraisy Makkah yang ada di Makkah, dengan al-qahti wal ju', bil qahti wal ju', dengan kelaparan, dengan kekeringan, dengan paceklik. Kama ikhtabarna ashabal hadiqah, seperti kami memberikan ujian kepada pemilik kebun. Khina halafu la yaqta'anna thimaraha waqta sabah, ketika mereka bersumpah benar-benar akan memanen kebunnya itu di waktu pagi. Musari'ina hatta la yud'imu minha miskin, bergegas, bersegera pagi-pagi subuh segera berangkat. La yud'imu minha miskin, apa tujuannya? Supaya tidak memberi makan, tidak memberikan bagian untuk orang-orang miskin. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam tafsir At-Tabari bahwa ay a'tainahum amwalan liyashkuru la liyabturu, kami memberikan mereka, ya, musyriki Quraisy,
yaitu ahlu Makkah, kami memberikan para penduduk Makkah ini amwalan, ya, harta, liyashkuru la liyabturu, supaya mereka mau bersyukur kepada Allah. Dikasih harta yang banyak oleh Allah agar mereka bersyukur. La liyabturu, bukan untuk supaya menyombongkan diri, membanggakan hartanya, karena semua adalah pemberian dari Allah. Falamma bataru wa'adu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mereka itu sombong, ketika mereka itu memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibtalainahum bil ju'i wal qahd, maka kami memberikan ujian kepada mereka berupa apa? Al-ju', kelaparan, al-qahd, paceklik. Kama balawna ahlal jannah, seperti kami memberikan ujian kepada pemilik kebun. Yang pemilik kebun ini al-ma'rufu khabaruha indahum. Orang-orang penduduk Makkah kafir Quraisy, mereka faham betul, mendengar cerita tentang ashabul jannah, pemilik kebun ini. Yaitu pemilik kebun ini karena apa? Karena berada dekat dengan Makkah. Dzalika annaha bi ardi Yaman. Pemilik kebun ini tinggalnya di negeri Yaman. Bil qurbi minhum, dekat dengan orang atau penduduk Makkah yang kafir, yang mereka menyekutukan Allah. Wa kana, ya, disebutkan di sini bil qurbi minhum ala farasikha min Sana'a wa yuqalu bi farsakhain. Saking dekatnya disebutkan bahwa pemilik kebun ini dekat dengan tempat atau kota Sana'a. Bi farsakhaini, yaitu sekitar 2 farsah. 1 farsah itu 5.541 meter. Ya. Sedangkan 2 farsah berarti 11.082 meter atau sama dengan 11 kilometer lebih. Ya. Ini jarak antara Makkah dengan penduduk atau ahlul jannah, pemilik sahibul jannah, pemilik dari kebun itu. Bagaimana ceritanya pemilik kebun ini yang kemudian diazab oleh Allah, yang kemudian diturunkan siksa Allah kepada mereka? Bagaimana ceritanya yang mereka berada di dekat daripada kota Makkah? Ya, disebutkan bahwa kanat li rajulin yuaddi haqqallah. Kebun ini asalnya milik seorang yang beriman dan dia haqqullahi ta'ala, memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma mata sarat ila waladi aw ila auladihi. Ketika orang ini meninggal dunia, maka jatuhlah sebagai warisan kepada anak-anaknya. Maka anak-anaknya mana'un nas, ya, mana'un nas, menolak, menghalangi orang-orang dari kebaikan kebun ini. Wa bakhilu bihaqqillah, dan mereka bakhil, tidak mau memberi hak Allah subhanahu wa ta'ala, fa ahlakah Allah, sehingga Allah membinasakan kebun itu. Nah, ini ceritanya tentang ashabul jannah, yaitu para pemilik kebun yang asalnya subur, yang asalnya memberikan banyak kebaikan, keberkahan kepada orang-orang miskin. Begitu jatuh sebagai warisan kepada anak-anaknya yang durhaka, maka anak-anaknya ini tidak mau memberikan harta tersebut kepada orang miskin, kepada orang-orang miskin, sehingga dibinasakanlah kebun itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat As-Suddi yang disebutkan, masih ada di dalam tafsir At-Tabari, ya, kana qaumun bil Yaman wa kana abuhum salihah. Ini adalah kaum yang tinggal di Yaman, sementara bapak mereka adalah seorang yang saleh.
Wa kana idza balagha thimaruhu atahul masakin. Jadi kalau sudah berbuah, yaitu di sini buah kurma, ya, maka orang-orang miskin semuanya pada datang. Ya. Banyak yang datang untuk ikut menikmati hasil dari kebun ini. Fama yamna'uhum min dukhuliha. Ya, orang kaya yang saleh ini tidak menghalangi orang-orang miskin untuk masuk ke dalam kebunnya untuk menikmati buah kurma, ya. Wa ayyakulu minha wa yatazawwadu, ya, wa yatazawwadu bi hadhihi athimar. Jadi dibolehkan masuk ke kebunnya, boleh makan di dalam kebun itu sepuasnya, di dalam kebun kurma, dan juga boleh membawa ke rumah. Subhanallah, ini seorang saleh yang kaya raya tapi dermawan. Falamma mata qala banuhu ba'dhum li ba'd. Tetapi begitu orang saleh yang dermawan dan kaya ini meninggal dunia, apa yang terjadi? Menjadi warisan bagi anak-anaknya. Tapi anak-anaknya ini adalah anak-anak yang durhaka, yang pelit, sehingga mereka saling berkata kepada satu sama lainnya, alama nu'ti amwalana haula'il masakin. Ngapain kita ngasih harta kita untuk atau kepada orang-orang miskin? Inilah yang menjadi sebab, ya, sehingga ahlakallah amwalahum, Allah membinasakan harta mereka. Na'udzubillah. Ya. Nah, ini pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, ketika ayahnya rajin sedekah, ya, maka kebun ini diberkahi oleh Allah, ya, sehingga buah-buahannya juga melimpah dan cukup untuk dirinya juga untuk orang-orang miskin yang datang, tidak ada yang ditolak, ya. Tetapi ketika anaknya bakhil, tidak mau berderma, bahkan melarang orang miskin untuk ikut menikmati sebagian daripada buah kurma yang ada di dalam kebunnya, ahlakallahu hadhil jannah, maka Allah membinasakan kebun ini. Ya, nanti kita akan mendengarkan kisah bagaimana Allah membinasakan kebun tersebut. Nah, marilah kita renungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kebun seseorang yang menolak untuk memberikan sebagian dari hartanya. Menolak untuk memberikan sebagian dari harta yang dia miliki, yaitu hasil dari kebun kurma. Ini dengan begitu saja Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kebun orang tersebut. Ya, dibinasakan sama sekali tidak ada sisanya. Sehingga seperti malam gelap gulita dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah malam, sehingga tidak tersisa sama sekali. Apa salahnya? Salahnya itu orang-orang ini durhaka, bakhil, dan tidak mau untuk berbagi untuk orang-orang miskin yang sangat membutuhkan. Tapi ini hartanya siapa? Harta orang tersebut. Hanya masalahnya dia tidak mau berbagi, bakhil kepada orang-orang miskin yang semestinya dia bantu, yang mestinya dia tolong. Nah, bagaimana pula seseorang yang sudah kaya raya, ya, orang itu diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada harta dari negara yang diperuntukkan buat orang-orang miskin, lalu ternyata oleh orang yang sudah kaya ini, yang sudah punya jabatan tinggi ini, yang sudah tidak kekurangan apa-apa, bahkan kaya raya, ini haknya orang miskin, hartanya orang miskin, dananya orang miskin, lalu kemudian dia makan, dia korupsi, dia ambil. Bagaimana pula siksaannya? Bagaimana lebih berat dosanya orang ini? Sementara yang diceritakan di dalam Al-Quran ini adalah orang yang memiliki harta, dan harta ini harta pribadi dirinya,
tidak mau untuk mengeluarkan sebagian untuk orang miskin. Dibinasakan kebunnya oleh Allah. Bagaimana pula dengan orang yang ini merupakan hartanya orang miskin, dananya orang miskin, yang tidak ada hubungannya dengan harta dia. Padahal dia sendiri sudah kaya dan juga punya jabatan tinggi. Lalu kemudian dana milik orang miskin yang harus dia bagikan ini sebagai pejabat negara atau sebagai orang yang kaya raya, justru haknya orang miskin, hartanya orang miskin ini dia korupsi, dia ambil. Bagaimana siksaan Allah, bagaimana kemurkaan Allah kepada orang yang seperti ini? Karena termasuk aklu amwalin nas bil batil. Termasuk makan harta manusia secara batil, dan ini sangat dikhawatirkan Allah memberikan atau menurunkan siksanya, menurunkan murkanya. Na'udzubillah. Maka artinya di sini merupakan peringatan keras bagi kita, jangan sampai makan harta orang miskin. Ya, jangan sampai mengambil haknya orang miskin. Harta kita sendiri saja semestinya dibagi untuk orang miskin. Nah, kalau tidak mau membagi itu dimurkai oleh Allah. Bagaimana pula kalau ngambil haknya orang miskin itu sendiri. Na'udzubillah. Marilah kita lanjutkan ayat berikutnya. Wala inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Tadi sudah kita jelaskan. Wala yastathnun walam yastathnu fi yaminihim biqaulihim insyaallah. Begitu pedenya mereka karena merasa menguasai harta yang mereka miliki. Tidak ada yang bisa melarang karena harta-harta mereka sendiri. Maka dengan sangat pede mengatakan, kami betul-betul akan memanen kurma dan kami yang ada di kebun kami besok pagi. Ya, saking pedenya karena merasa miliknya. Pagi-pagi kenapa? Karena supaya orang miskin tidak tahu bahwa dia sedang panen. Ya. Wala yastasnun. Saking pedenya mereka tidak mengucapkan istitsna, pengecualian, yaitu dengan ucapan insya Allah apabila Allah menghendaki. Ini tidak mereka ucapkan. Karena apa? Saking pedenya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang yang lupa kepada Allah, ya, biasanya dalam apapun yang dia lakukan juga dia akan lupa untuk mengingat Allah. Ya, Syekh di dalam tafsirnya menegaskan bahwa Allah berikan kepada mereka kenikmatan harta, anak, panjang usia, ya, termasuk kekuasaan dan lain-lain sesuai hawa nafsu mereka. Sebagai istidraj, bukan bentuk kenikmatan Allah untuk mereka, anugerah untuk sebagai bentuk kasih sayang Allah, tapi istidraj artinya sebagai bentuk dari siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, lalu mereka bangga, tertipu. Jika mereka tetap dengan kedurhakaannya kepada Allah, pasti Allah akan menurunkan siksanya. Ya. Nah, di dalam ayat ini wala yastathnun, mereka menyandarkan diri kepada kekuasaan dan harta yang mereka miliki. Ya, dan lupa kepada Allah. Bahwa Allah lah yang berkehendak mutlak. Nah, seolah-olah ketika mereka mengatakan la yasrimunnaha musbihin, kami betul-betul akan memanen kebun kami, kebun kurma kami pada pagi-pagi buta. Ini seolah-olah memutlakkan pasti terjadi. Padahal tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka kita setiap mempunyai perencanaan atau ingin melakukan sesuatu apapun sebagai seorang muslim, jangan memastikan,
tetapi ucapkanlah insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Contoh, kita besok janjian dengan seseorang bertemu jam 10 pagi. Jangan sampai kemudian kita menegaskan bahwa besok pasti kita ketemu jam 10 pagi. Tidak boleh. Tapi harus dengan memberikan pengecualian, yaitu insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Tapi jangan sampai dalam hati mengatakan insya Allah untuk tidak menepati janji. Ini dosa. Insya Allah itu artinya pasti. Ya, kalau dalam budaya kita insya Allah itu artinya apa? Dia tidak mau datang. Nah, ini tidak betul. Kita wajib setiap kali berjanji, merencanakan apapun yang sifatnya akan kita lakukan harus dengan mengucapkan al-istithna, yaitu dengan mengucap insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Inilah seorang muslim. Ya. Karena apa? Yang terjadi secara mutlak adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan mereka itu tidaklah berkehendak kecuali apabila Allah itu yang Rabb semesta alam, apabila dia berkehendak, barulah kehendak manusia itu bisa terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Nah, semua itu dari Allah, ya. Maka jangan lupa selalu mengucapkan insya Allah. Nah, ada kasus seseorang yang karena putus asa dalam urusan rumah tangga dan seterusnya, ya. Dan ini viral. Dia sampaikan karena begitu rumitnya, ya, dan begitu ruwetnya rumah tangga yang dia hadapi, persoalan yang begitu berat, ya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, saya ya akan tetap melakukan kewajiban sholat dan sebagainya, tetapi Engkau jangan ikut-ikut, jangan terlibat, jangan ikut campur dengan urusan saya yang lain, urusan kebahagiaan saya, urusan rumah tangga saya. Na'udzubillah. Ada orang yang mengucapkan seperti itu. Lah dia kira dirinya itu siapa? Tidak boleh. Apabila sedetik saja manusia itu ditinggalkan oleh Allah, maka akan binasa. Oleh karena itu kita memberikan ikrar kepada Allah. Allahumma ma, setiap pagi dan sore disunnahkan berikrar kepada Allah. Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika. Ya Allah, pada pagi hari ini nikmat apapun yang aku terima dan juga yang diterima dirasakan oleh orang lain selainku, faminka wahdak, maka semua itu dari Engkau semata, tidak ada sekutu bagimu. Ya, ini harus kita yakini, semua itu dari Allah. Maka jangan pernah merasa kita ini ingin sendiri tidak melibatkan Allah. Ini adalah perkataan yang sangat bahaya. Bahkan kita memohon kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfat ain, ya Allah, jangan sandarkan diriku, ya, kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Ya, tidak. Kita ini lemah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa apa-apa. Bahkan berucap, berkata-kata, bergerak, jangankan meraih target-target yang kita tetapkan, sekedar untuk menggerakkan anggota badan kita tidak akan mampu kalau bukan karena pertolongan Allah. Semuanya dari Allah nikmat ini. Maka jangan sampai ada ungkapan-ungkapan seolah-olah kita ini bisa lepas dari pertolongan Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Oleh karena itu, setiap kali kita punya rencana, setiap kali kita mau bertemu dengan orang, berjanji dan seterusnya, selalulah katakan insya Allah. Tetapi dengan yakin kita memenuhi apa yang menjadi janji kita itu. Bukan insya Allah buat berkelit, bukan. Ya, insya Allah, kalau Allah menghendaki. Karena kehendak mutlak itu pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Fa arsalallahu ilaiha naran fa akalatha wa ashabuha niyamun la yastati'una daf'a an-nari anha. Ya. Maka Allah mengirimkan kepada kebunnya ini yang akan dia panen pagi harinya, ya, mengirimkan apa? Api. Allah mengirimkan api untuk memakan kebun kurma yang akan dipanen pagi harinya ini. Sementara pemiliknya sedang dalam kondisi tidur karena malam hari, maka dia tidak mampu untuk memadamkan api itu sebab dalam kondisi sedang tidur. Di sini disebutkan bahwa fatafa 'alaiha ta'ifun adzabun nazala 'alaiha lailan. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan itu fatafa 'alaiha ta'ifun artinya Allah turunkan azab pada kebun itu, kebun kurma itu pada malam hari. Karena at-ta'ifu la yakunu illa bil-lail. Disebutkan taif itu artinya, ya, sesuatu yang tidak terjadi kecuali pada malam hari. Ya. Maka inilah yang harus kita perhatikan, bahwa manusia itu tidak boleh jumawa, tidak boleh merasa sombong bangga dengan pencapaian-pencapaiannya. Sebab semua itu hanya anugerah Allah, bukan karena dirinya. Semata-mata semua itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat berikutnya, ayat yang ke-20. Fa'asbahat kassarim, fa'asbahat sauda kallailil mudlim. Maka kebun itu yang sudah dibakar oleh Allah pada malam harinya diturunkan azab, dimakan oleh api. Kebun kurma yang sedemikian luas, yang sedemikian lebat, ya, pohonnya dengan buah-buahannya, subhanallah, hancur lebur, seperti dianalogkan kalailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Karena apa? Karena ludes semuanya, jadi hitam semuanya. Ya, itu kalau Allah sudah menurunkan siksanya. Ya, karena itu Nabi SAW seperti yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ma'asi, innal 'abda la yudhnibu adh-dhanba fayuhramu bihi rizqan qad kana huyyi'a lahu, thumma tala fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan iyyakum wal ma'asi, hendaknya kalian, ya, menjauhi maksiat. Sesungguhnya seorang hamba itu pada saat dia melakukan dosa, maka dengan dosa itu Allah mengharamkan rezeki yang sudah Allah siapkan untuk orang ini. Tidak jadi untuk disampaikan, tidak jadi untuk diberikan karena dosa yang dia lakukan. Maka lalu Nabi SAW baca fataf 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun, ya, maka turunlah pada malam itu, ya, azab di mana Allah menurunkan api, ya, yang melahap kebun mereka, yang melahap kebun kurma mereka, wa hum naimun, sedangkan mereka dalam keadaan tidur pulas, ya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-21, fatanadaw musbihin. Nah, dalam posisi apa mereka? Ya, sedang tidur. Nah, pada menjelang
pagi hari, pada dini hari, mereka sudah bangun dan masih merasa yakin kebunnya masih ada seperti sedia kala, padahal kebunnya sudah ludes, sudah habis, ya. Tapi mereka belum tahu, baru bangun tidur, lalu apa yang mereka kerjakan? Fatanadau musbihin. Ya, fanada ba'duhum ba'dha waqtas sabah. Mereka saling memanggil, ya, pada waktu pagi, ya. Jadi mereka ini ketika pagi hari saling mengontak, saling memanggil. Untuk apa? Untuk memanen kebun mereka. Ayat berikutnya, anighdu ala harthikum in kuntum sharimin. Ya, disebutkan di sini qailina ukhruju mubakkirin. Ya, ukhruju mubakkirin ala harthikum qabla maji'il fuqara in kuntum qati'ina thimarahu. Mereka berkata, ya, hendaknya kalian segera keluar pagi-pagi untuk memanen kebun kalian sebelum datangnya orang-orang miskin, ya, apabila kalian memang ingin untuk panen pada pagi hari ini, ya. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka supaya orang miskin tidak ada yang tahu bahwa mereka sedang panen. Maka berangkatnya pagi-pagi. Kalau siang hari orang-orang tahu bahwa dia akan pergi untuk memanen kebunnya. Pagi buta, orang-orang masih tidur, orang-orang masih di dalam rumahnya, ya tidak tahu kalau ada orang yang sedang panen kurma, ya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, ya. Fantalaqu fasaru ila harthihim musri'ina yuhaddithu ba'duhum ba'dhan bisautin munkhafidh. Maka mereka berjalan menuju ke kebun kurma mereka, musri'in, sambil tergesa-gesa, ya, bersegera. Yatahaddatsu ba'duhum ba'dha bisautin munkhafidh. Ya, pada saat mereka berjalan dengan bergegas, bersegera, mereka juga tetap berbisik satu sama lain, tidak berbicara dengan keras. Kenapa? Supaya li'alla ya'lama bihim ahadun, supaya tidak ada yang tahu. Sampai ketika berbicara dengan berbisik. Sebab mereka khawatir meskipun yang mendengar pembicaraan mereka ini bukan orang miskin, ya, ada orang kaya lain misalnya yang mendengarkan, nanti takut disebarkan bahwa ini akan memanen kurma. Jadi siapapun tidak boleh mendengar pembicaraan mereka, baik orang kaya maupun orang miskin, karena khawatir disebarkan oleh yang mendengar tersebut. Padahal ayah mereka, ya, bapak mereka sewaktu masih hidup sebagai pemilik asli kebun ini, pada saat mau panen dia justru woro-woro, dia justru memberikan informasi, ya, memberitahukan kepada orang-orang miskin bahwa hari ini, ya, misalnya hari Selasa, dia sebutkan kita akan panen dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu yang dilakukan oleh ayah mereka, ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, karena kebunnya ini juga dia sedekahkan sebagian hasilnya kepada orang miskin. Berbeda dengan anak-anaknya yang durhaka, anak-anak yang mereka itu bakhil, medit, pelit, ya, kepada orang miskin, ya. Ayat berikutnya, alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin. Nah, di sini disebutkan bahwa mereka itu melakukan demikian
la yadkhulannal hadiqa alaikumul yawma miskin. Tujuannya jelas, mereka sendiri mentargetkan satu pun orang miskin tidak boleh mendapatkan bagian dari kebun kurma, dari hasil kebun kurma mereka. Padahal dulunya ayahnya membolehkan semua orang untuk masuk ke kebunnya, boleh makan semuanya, boleh bawa pulang. Nah, ini anak-anaknya yang mewarisi kebun ini langsung memaklumatkan tidak boleh ada seorang miskin pun yang boleh kita kasih, meskipun hanya sedikit, tidak boleh sama sekali. Ini jahatnya orang yang pelit, ya. Selanjutnya, wa ghadaw ala hardin qadirin, wa ghadaw ala man'i thimarihim wa imsakiha azimin. Jadi mereka ini, ya, qadirina ala musa'adah al-masakin wa mana'u wa hum qadirun. Jadi mereka ini mampu sebetulnya, mampu untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin ini. Masih melimpah, kurmanya luar biasa banyak. Tetapi kemampuan itu tidak kemudian dia realisasikan dengan membantu orang miskin. Bahkan sebaliknya, orang miskin yang datang, ya, atau yang ingin untuk mendapatkan bantuan, mereka tahan, mereka larang, ya. Tidak boleh untuk masuk, tidak boleh untuk mengambil meskipun sedikit dari kurma yang sedang mereka panen. Apa yang terjadi? Itu kan dia pede banget, ya. Dia percaya diri banget bahwa ini nanti kita akan panen, sedikit pun tidak ada yang yang sampai kepada orang-orang miskin, ya. Falamma ra'auha, apa yang terjadi? Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Falamma syahaduha ala ma sarat alaihi qala ba'dhum li ba'din laqad dhalalna tariqaha. Ya. Jadi ketika mereka sampai di kebunnya, dan tidak mungkin mereka tersesat, ya, jalan ke kebunnya udah pasti, ya. Dan begitu sampai di kebunnya, mereka tiba-tiba seperti orang bingung, al-hayrah wal inzihad, marah, ya. Ini kok gelap semua, gelap gulita, semuanya jadi arang, ya. Mereka betul-betul kaget. Ini tidak mungkin. Sehingga mereka untuk menenangkan dirinya mengatakan inna ladallun. Oh, mungkin kita tersesat jalan. Bukan ini kali, ya. Ini bukan kebun kita. Wong kebun kita kemarin baru kita lihat begitu sangat rindang, begitu sangat banyak buahnya. Ini bukan kebun kita. Padahal dipastikan itu adalah kebun mereka, tidak salah jalan. Tapi mereka untuk menenangkan diri, ini tampaknya bukan kebun kita. Nah, bal nahnu mahrumun. Setelah mereka siuman, setelah mereka sadar, mereka mengatakan bal nahnu mamnu'una min jinyi thimariha bima hasala minna min azmin ala man'il masakin minha. Setelah mereka sadar, ya, kalau orang Jawa bilang lengeng-lengeng, ya. Setelah mereka memikirkan dengan betul-betul menyadari, ya, dan dia tidak lagi panik, tidak lagi gupuh, ya. Lalu dia baru sadar, ini memang betul, ini kebun kami, tidak ada lain, ini tanah-tanah kami, memang kebunnya jadi hitam legam, jadi seperti malam gelap gulita, gosong semuanya, ya. Lalu mereka mengatakan, menyadari, bal nahnu mahrumun, kami memang diharamkan oleh Allah, ya. Mahrumun dari apa? Dari untuk memanen buah kurma kami disebabkan oleh keinginan kami menolak untuk memberi bagian kepada orang miskin. Langsung mereka menyadari, ya.
Dan mereka tahu ya'rifuna annaha uqubah, mereka tahu ini adalah merupakan hukuman dari Allah, ya. Hukuman dari Allah. Nah, selanjutnya jadi ini seperti drama, ya. Seperti sinetron. Karena kemarin begitu sangat lebatnya dan mereka sangat siap untuk memanen, ternyata sekarang sudah habis, seperti sinetron, ya. Kemudian apa yang terjadi? Pembicaraan berikutnya, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, ya. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Orang yang paling mulia di antara mereka, ya, mengatakan alam aqul lakum hina azamtum ala ma azamtum alaihi min hirmanil fuqara minha hal la tusabbihunallah wa tatubuna ilaihi. Bukankah ketika kalian sudah berazam, berkeinginan untuk menahan, untuk tidak memberi orang-orang miskin dari sebagian hasil panen korma kalian ini, saya kan sudah mengingatkan, kenapa kalian tidak bertasbih kepada Allah, ya, memahasucikan Allah, dan kenapa kalian tidak bertaubat kepadanya, ya. Jadi ini pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, mereka dalam posisi ketika sudah melihat secara langsung, ya, kebun mereka hangus terbakar, tidak tersisa sama sekali, barulah disadarkan oleh orang yang paling mulia, orang yang paling alim di antara mereka, kenapa kalian itu melakukan hal demikian? Sudah saya ingatkan, kenapa tidak mau untuk taubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini dialog yang masih berlanjut. Qalu ya wailana, ya. Sebelumnya, ya, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Lalu mereka mengakui, ya Tuhan kami, maha suci Engkau, inna kunna zalimin ila anfusina, kami memang zalim terhadap diri kami sendiri. Hina azamna ala man'il fuqara, ketika kami ingin untuk menolak, ingin untuk tidak membagi kepada orang-orang fakir miskin, min thimari hadiqatinya, dari buah-buahan, dari kurma yang ada di dalam kebun kami. Jadi mereka mengakui dirinya adalah orang-orang yang zalim. Fa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhi yatalawamun, ya, saling menghujat, saling mencela. Kenapa tadinya kamu sih, gitu kira-kira, ya. Jadi saling mencela, kenapa kok enggak segera waktu itu bertaubat, kenapa ini, kenapa itu, saling menyalahkan satu sama lain. Yalumuna ba'dhum ba'dha, ya. Nah, kenapa mereka itu mengatakan inna zalimin, inna kunna zalimin? Pertama, karena mereka meninggalkan istithna fi qasamihim. Jadi tidak mau untuk mengucapkan insya Allah, ya, waktu bersumpah, yang dimana mereka la yasrimunnaha, ya, kami benar-benar akan panen besok, ya, tidak mengucapkan insya Allah. Ini adalah sebuah kezaliman, karena dia menyandarkan perbuatan yang akan dia lakukan kepada dirinya, tidak minta pertolongan kepada Allah, ya, tidak menyandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ini menyadari dirinya adalah orang-orang yang zalim. Yang kedua, karena mereka sudah punya niat untuk menghalangi, meninggalkan dari memberi makan orang miskin, ya, min thamari jannatihim, ya, dari buah kurma kebun mereka. Ya, ini sehingga mereka mengakui inna kunna zalimin. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Nah, ayat berikutnya pengakuan lagi, ayat yang ke-31,
karena mereka menyesal, ya khasarana inna kunna mutajawizinal had biman'inal fuqara haqqahum. Mereka mengakui bahwa telah melampaui batas dengan tidak memberikan kepada orang-orang fakir hak mereka. Ayat berikutnya, asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membagi kepada kami, memberikan kepada kami kebun yang lebih baik. Ya, artinya pohon-pohonnya nanti mudah-mudahan lebih baik lagi dikasihkan kepada kami. Inna ilallahi wahda raghibun. Kami hanya berharap kepada Allah. Narju minhul maghfirah wa natlubu minhul khair. Kami memohon ampun kepada Allah, kemudian kami memohon kebaikan kepadanya. Jadi sudah merasakan bagaimana seorang yang zalim, orang yang pelit, orang yang melampaui batas, lalu kembali kepada Allah, ingin berbagi juga kepada orang miskin. Ya. Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ya. Seperti inilah siksa ya, orang yang bermaksiat kepada kami dengan apa? Dengan menolak, dengan tidak memberikan pembagian sebagian dari hartanya untuk orang miskin. Ini azab baru, azab di dunia. Maka hati-hati, di dalam judulnya saya sebutkan bahwa judulnya adalah mereka yang tidak mau ya untuk berbagi, ya, mereka yang tidak mau untuk memberi, yang pelit, ya, maka ini menjadi sebab krisis ekonomi, sebab Allah mencabut keberkahan apa yang Allah berikan kepada kita. Rizki menjadi tidak ada berkahnya. Karena apa? Karena tidak mau saling berbagi kepada orang miskin. Maka harus berbagi kepada orang miskin supaya diberi keberkahan. Apalagi sampai mengambil hartanya, dananya orang miskin yang sudah disiapkan oleh pemerintah lalu diambil. Ini lebih parah lagi. Keberkahan akan semakin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu baru siksa di dunia, ya. Maka siksa di akhirat bagi orang yang tidak mau berbagi, yang suka pelit dengan orang miskin, itu semakin berat, semakin pedih ya azab yang Allah siapkan untuk mereka. Nah, kemudian ayat berikutnya yang terkait dengan apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Setelah banyak bercerita orang-orang yang ingkar, orang-orang yang pelit, Allah menegaskan innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mereka itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mereka disediakan oleh Allah surga-surga kenikmatan, tempat mereka menikmati semuanya, la yanqati'u na'imuhum, tidak pernah terputus kenikmatan tersebut. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami menyamakan balasan untuk orang muslim seperti orang kafir nanti ketika di akhirat? Seperti yang diperkirakan, yang diduga oleh orang-orang musyrik Mekah, mereka menganggap nanti di akhirat mereka dapat bagian sebagaimana untuk orang-orang muslim. Nah, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malakum kaifa tahkumun, ya. Malakum ayyuhal musyrikun kaifa tahkumuna hadzal hukmul jair al-a'waj. Wahai orang-orang musyrik, bagaimana hukum yang seperti ini? Ini tentu hukum yang zalim, yang tidak adil. Bagaimana mungkin ya orang yang pendosa, yang selalu berbuat zalim, yang jahat, lalu nanti di akhirat sama-sama akan dimasukkan dalam surga Allah? Tidak mungkin. Balasannya yang berbuat baik dia akan dimasukkan ke dalam surga asal dia beriman kepada Allah.
sedangkan yang jahat, yang durhaka, yang zalim, yang melampaui batas tempatnya pasti di neraka. Sehingga disebutkan malakum kaifa tahkumun, apa yang kalian sampaikan sebagai hukum bahwa akan sama orang musyrik dan orang muslim balasannya nanti di akhirat, ini adalah hukum yang tidak adil, hukum yang zalim. Am lakum kitabun fihi tadrusun, ya, am lakum kitab, apakah engkau wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang ahli Makkah yang kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya, apakah kalian memiliki kitab, ya, yang kalian baca, di mana kitab itu menegaskan adanya persamaan balasan bainal muti'i wal asi, antara yang taat kepada Allah dengan yang suka maksiat, balasannya sama, apa betul begitu? Ada kitabnya? Ada. Ini bantahan Allah kepada mereka. Selanjutnya, ya, inna lakum fihi lama takhayyarun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Inna lakum fi dzalikal kitab ma tatakhayyarunahu lakum fil akhirah. Jadi di dalam kitab itu apakah kalian bisa memilih, ya, lima takhayyarun, kalian bisa memilih hukum yang kalian inginkan. Apakah kalian bisa untuk memilih hukum yang ada di dalam kitab itu? Am lakum aymanun alaina baglighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun. Am lakum alaina uhud, apakah kalian atau mungkin kalian punya janji bersama kami yang juga ditegaskan dengan sumpah, di mana kalian itu bisa untuk menetapkan hukum untuk diri kalian, bukan hukum Allah yang ditetapkan nanti di akhirat. Jadi betul-betul dengan ayat-ayat ini Allah menegaskan tentang ketidakberdayaan orang-orang kafir yang punya argumentasi yang lemah, ya, bahwa mereka nanti akan selamat di akhirat. Zaman salhum ayyuhum bidzalika za'im. Nah, ini lebih lagi ditekan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Sal ayyuhar rasul alqailina hadzal qaul ayyuhum kafilun bihi. Tanyakan kepada mereka wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hal ini, ya, siapa yang menjadi pemimpin kalian yang mengatakan bahwa akan sama balasan nanti antara orang muslim dengan orang yang pendosa nanti di akhirat? Enggak sama. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Masih ditambah lagi. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang menyamakan mereka fil jazaa'i ma'al mu'minin, dalam hal balasan terhadap orang-orang mukmin? Falyatu bi syurakaihim haula in kanu shadiqina fi ma yad'unahu. Kemudian hendaknya mereka mendatangkan sekutu-sekutu itu apabila mereka jujur bahwa ada balasan antara orang mukmin dengan orang-orang mujrim, orang-orang pendosa itu sama, ya. Yauma yuksafu an saqi wa yud'auna ila sujud fala yastati'un, yaitu nanti pada hari kiamat saat di mana guncangan kedahsyatan yang luar biasa terjadi pada saat itu, ya, orang-orang disuruh untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang mukmin bersujud. Wa yabqal kuffar wal munafiquna la yastati'una ay yasjudu. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka tidak bisa untuk bersujud. Karena apa? Karena mereka ketika di dunia tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, di dunia ini hendaknya kita ikuti aturan Allah, hendaknya kita taati Allah, karena dengan mentaati Allah, Allah akan melapangkan apapun yang menjadi keinginan, yang menjadi kebutuhan, yang menjadi apapun yang
kita perlukan. Allah akan memberikan semuanya. Tetapi kalau kita durhaka kepada Allah, maka Allah akan membinasakan. Sampai harta yang sudah kita miliki pun akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita kembali kepada Allah. Dan pesan ayat ini jangan pelit. Pesan daripada yang kita bahas dari awal sampai akhir, yang poin terpentingnya adalah jangan sampai kita pelit, jangan sampai tidak mau berbagi, tetapi sebaliknya hendaknya kita terus memberikan apa yang kita punya, sebagian kita punya, berbagi kepada orang-orang miskin, sehingga dengan begitu Allah akan menjaga harta dan menjaga aset-aset kita, yang mudah-mudahan semua itu bisa kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dijaga oleh Allah, negeri kita senantiasa diberkahi oleh Allah, dan keluarga kita, anak-anak kita juga diberkahi oleh Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan berkah, dan mudah-mudahan kita selalu bisa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemberian-pemberiannya itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.